Razzaku tarzukuna birrizqi was-sa'ati Fattahu tukrimuna bil birri wat tamami. Waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para asatizah, para hujjaj, remaja dan saudara-saudara sekalian, syukur alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasa di malam Sabtu antara maghrib dan isya kita isi waktu kita dengan menghadiri pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas syahidin. Yang ingin menyimak halaman 204, yaitu melanjutkan tentang bahasan ibadah haji ya. Jadi ibadah haji yang telah kita bahas yaitu mengenai rukun-rukun haji atau pokok-pokok haji. Nah, rukun-rukun haji ini yang sudah diterangkan, yang pertama ihram ya. Ihram pengertiannya bukan kain ihram. Kalau kain ihram itu bukan pokok, bukan rukun, dia wajib haji ya. Jadi pengertian ihram, niat ihram. Baik itu niat ihram hajikah atau niat ihram umrohkah. Seperti kita berniat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini contoh niat ihram haji. Kalau contoh niat ihram umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah itulah saudara-saudara ya, tentang rukun pertama dari ibadah haji dan juga termasuk ibadah umrah, sama itu. Kemudian rukun kedua, nah ini khusus ibadah haji. Rukun kedua yaitu wukuf di Arafah. Arti wukuf ya diartiin berada. Walaupun kalimat wukuf dari kalimat waqafa, berdiam, nggak mesti diem. Ya, terserah mau bergerak kayak, mau duduk, mau tiduran. Ya, sambil berjalan, sambil lari juga boleh itu. Yang penting orangnya berada di tanah Arafah. Ya, jadi nanti itu kalau ente pergi haji itu bisa lihat tuh batas-batasnya. Ini batas Arafah, itu batas Musdalifah, ono batas Mina begitu. Jadi selama berada di batas Arafah berarti dia telah berwukuf di Arafah. Ya, di sana tempatnya padang pasir ya. Jadi orang-orang yang haji itu mereka berkumpul di padang pasir dengan hanya berkemah. Di sana nggak ada bangunan ya. Bahasa kitanya tegalan begitu ya. Jadi bukan rumah. Kalau di kota Mekah, kota Madinah itu memang rumah, apartemen tinggi-tinggi semua, itu dah rumah, nggak ada yang pendek dah ya. Tapi kalau di Arafah itu semuanya berbentuk padang pasir, jadi masih bentuk asli ya, karena memang ibadah di situ setahun sekali ya, cuman orang berdiam hanya beberapa jam ya, setelah itu mereka keluar dari Arafah ya. Nah ini yang diterangkan dulu sudah wukuf di Arafah ya. Nah ini kita lanjutkan ya, di kalimat wa yustaratu fil waqif. Kayaknya ini udah, tapi nggak apa-apa saya ulangin. Ya, wa yustaratu fil waqif ya, disyaratkan pada orang yang berwukuf
kaunuhu muhriman, keadaannya lagi ihram. Ya kalau nggak ihram ya nggak jadi juga. Jadi niat ihram kan duluan. Kalau kita lihat rutenya, rute haji, ya kita berniat ihram ketika berada di Mekah, di apartemen. Ya, jadi sebelum masuk ke bis, ya, karena kita dibawa oleh bis dari Mekah ke Tanah Arafah, sekian kilometer. Ya. Nah itu niatnya ya di apartemen, nawaitu, yang tadi saya bilang, ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau itu nggak ada, Arafah yang nggak bisa ada, ikut-ikutan dia. Maka tuh keadaan orang yang berwukuf di Arafah sudah niat. Bagaimana hukumnya kalau terjadi ketika di Mekah, di apartemen, di kelupaan niat? Ya mungkin bagaimanalah, kita nggak tahu itu orang kelupaan niat begitu. Ingat-ingat udah jedok di Arafah. Waduh, tadi gue lupa niat begitu. Itu masih bisa niat di Arafah. Paling nanti kena dam. Ya. Jadi dia udah melewati batas, masih sah itu. Sama dengan terjadi dulu ketika saya bikin umrah, ya, atau saya bikin haji, saya lupa. Ada salah seorang di antara jamaah itu waktu bikin umrah niatkan dari kota Madinah, namanya Bir Ali. Ya, jadi didawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu niatnya di Bir Ali, di masjid begitu ya. Dia nggak niat. Ingat-ingat udah di tengah ya istilahnya perjalanan, masih dalam bis. Ya kita bilang udah niat sekarang, nawaitul umrata, ya paling kena denda, yaitu seekor kambing, ya itu kena denda dia, tapi tetap sah. Yang repot kan yang nggak sah aja, ya, yang repot yang nggak sah aja begitu. Seperti orang nggak berwukuf ya nggak sah aja. Ini dia niatnya di apa itu tadi, di apartemen di kota Mekah. Kalau kelupaan baru niatnya di Tanah Arafah masih sah, ya. Karena niat di mikot, yang tempat yang ditetapin itu wajib haji namanya, bukan rukun haji, ya. Maka disuruh nih dikatakan wa yustaratu fil waqif kaunuhu muhriman, ya, disyaratkan orang yang berwukuf keadaannya udah niat ihram haji, ahlan lil ibadah, dan orang tersebut memenuhi syarat untuk beribadah, ya, istilah kita orangnya berakal, la mugma alai, ya, tidak dalam keadaan pingsan. Jadi di Tanah Arafah dalam keadaan istilahnya enggak pingsan, apalagi gila, enggak anda. Seandainya dia tidur masih sah, ya, pingsan sama tidur beda itu. Kalau orang pingsan kita bangunin, nggak tahu dia nggak bangun. Orang tidur kita bangunin ya langsung berdiri dia, kan begitu. Jadi beda itu, lebih parah pingsan daripada tidur. Maka disyaratkan orang yang berwukuf di Arafah di samping dia niat ihram juga dalam keadaan sadar, ya, la mugma alaih, tidak dalam keadaan tidak sadar, jami'a waqtil wukuf, ya, seluruh waktu wukuf, wala yadurrun naum, dan tidak berbahaya kalau dia tidur, ya. Jadi kalau di Arafah ditiduran tidak apa-apa, ya. Wa waktuhu, waktu daripada wukuf baina zawalin liyaumi tasi'idil hijjah. Jadi waktunya nih, waktu wukuf yaitu antara zawal kalau bahasa dulunya tergelincir matahari. Kan kita tahu kan matahari terbit dari timur, ya, jalan kan di tengah-tengah begitu. Ke barat sedikit alias tergelincir, bergeser, masuklah lohor, kan begitu. Waktu lohor kan begitu. Waktu lohor perhitungannya ketika matahari di tengah-tengah, geser sedikit ke barat, dialah. Nah itulah mulain masuk waktu Arafah, ya. Jadi baina zawalin, waktu Arafah antara lohor liyaumi tasi'in dzulhijjah, yaitu di hari ke-9 Zulhijjah, wa fajri nahrin, dan sampai subuh nahar, hari raya Idul Adha, hari pemotongan hewan. Itulah waktu Arafah.
Jadi waktu Arafah tanggal 9 Zulhijjah lohor. Bukan paginya, bukan malamnya, tapi siangnya ini. Siang alias lohor dari tanggal 9 Zulhijjah itu waktu wukuf terus sampai besok subuh. Sampai besok subuh yaitu hari nahar, hari lebaran. Tuh, wa fajri nahrin. Dan sampai fajar, fajar itu subuh. Nahrin hari nahar. Hari nahar itu hari pemotongan. Hari lebaran. Ini sih nggak mesti dia berada terus-terusan dari lohor hampir subuh, nggak mesti. Sunatnya dia menggabung antara siang dengan malam, itu sunat. Yang pokok, yang penting di antara tadi, di antara lohor sampai subuh. Ya, jadi dia datang isya jadi, maghrib jadi. Ya, artinya setelah zohor tadi itu, kan setelah zohor kan ada asar, ada maghrib, ada isya. Datang waktu asar bisa, datang waktu zohor pas banget bisa, datang waktu maghrib bisa, datang waktu tengah malam bisa, datang waktu jam 3 lah belum subuh masih bisa, masih dapat waktu, ya, masih dapat waktu. Cuman secara praktek kita tuh udah digiring ya oleh ya yang mengatur, ya udah digiring tuh mulain tanggal 8. Tanggal 8 udah diajak itu. Ya, tanggal 8 tuh udah niat itu. Istilahnya yaumut tarwiyah itu tanggal 8. Ya, tanggal 8 kita udah turun dari apartemen, tadi udah niat tuh di apartemen nawaitul hajah. Naik bis dah. Ya, jadi malam ke-9 tuh di Arafah, cuman belum masuk waktu. Cuman udah siap-siap. Ya mungkin untuk mengatur orang banyak begitu. Jangan sampai ketinggalan Arafah. Ya, istilah misalnya begini nih, waktu Jumat kan zohor, dia jam 7 pagi udah datang. Silakan orang berebut misalnya masuk ke masjid. Ya, misalnya begitu. Boleh aja. Nah, ini begitu juga nih. Belum waktu wukuf dia udah datang. Itu yang diatur oleh pemerintah kita itu. Di tanggal 8 kita udah berangkat naik bis menuju Arafah. Malam tanggal 9 kita nginep di Arafah di padang pasir. Cuman beralaskan karpet. Ya, atapnya kemah, udah begitu. Ya, camping kata anak sekarang. Ya, kayak pramuka begitu. Ya sebentar sih, ya, nggak lama. Jadi kesimpulannya waktu wukuf baina zawalin wa fajri nahrin, antara ya, bergesernya matahari alias lohor tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah subuh. Ya, jadi kan lohor tanggal 9, asar tanggal 9, maghrib aja 10. Malam takbiran ada 10 tuh. Malam malam 10 Zulhijjah. Datang subuh, habislah waktu wukuf. Begitu. Maka kalau didatang sebelumnya, didatang setelahnya, ya nggak sah aja udah. Nggak bisa. Ya, begitu. Kemudian fafi ayyi waqtin min dzalika waqafa ajza'ahu. Pada waktu kapan aja dari itu dan dia berwukuf maka memadai. Maksudnya nih, tadi kan dibilang waktu wukuf dari lohor tanggal 9 sampai tanggal 10 subuh ya. Gitu. Nah, dia wukuf kapan aja nih? Di antara ini ajza'ahu, memadai alias boleh itu. Cukuplah begitu. Maka dikatakan fafi ayyi waqtin, pada waktu yang mana aja. Mindalika dari yang tadi tuh, yang antara-antara tadi. Ya. Waqafah dia berwukuf, ajza'ahu memadai. Ya. Gitu. Nah, ada sunatnya nih. Wa yustahabbu ayyajma'a fil wukufi bainal laili wan nahar. Disunatkan ia menggabung. Wa yustahabbu disunatkan ayyajma'a ia menggabung, ia menghimpun ya, fil wukuf di dalam wukuf bainal laili wan nahar, antara siang dan malam. Maksudnya bagaimana? Sunatnya
Di hari wukuf siangnya ente ada di Arafah, di malam wukuf juga ente ada di Arafah. Nah, secara praktek yang kita praktekin malah lebih sih kita. Malam tanggal 8 ya, malam tanggal 9 udah ada. Belum waktu Arafah udah ada. Gitu. Apalagi ntar tanggal 9-nya lohor udah adaan lagi di situ. Udah nongkrong di kemah. Terus sampai maghrib masih ada di situ. Ya, ntar habis maghrib makan malam dah, kita ngantri di sono. Makanya ngantri, udah dimasakin. Ya, jadi di Arafah tuh kita terima makan dah. Makan, ngantri, habis makan berangkat tuh. Jadi kita udah menggabung siang dan malam. Siang dari tanggal 9 udah, sebelumnya udah ada kita. Ya, tanggal 9 Zulhijjah itu siang tuh. Maghrib, nah malam dah. Maghrib masih ada. Nah, kita kan ngalamin malam. Paling cepat kita berangkat habis Isya. Itu pun ngantri lagi. Ada bisnya khusus. Ya orang bejibun banyak. Begitu sampai ngantri. Ya orang pergi haji berat sebetulnya. Tapi nggak ada yang kapok. Itu yang aneh. Baik. Selanjutnya, jadi tadi dibilang wa yustahabbu ayyajma'a. Dan disunatkan ia menghimpun, menggabung fil wukufi, di dalam dia berwukuf, bainal laili wan nahar, antara malam dan siang. Wa yusannu fil wukuf, dan disunatkan di dalam dia berwukuf, ayyakuna ala taharatin, dalam keadaan suci. Sunat loh. Jadi ketika wukuf tuh dari lohor terus diwukufkan tuh dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Ya kalau batal wudu lagi, udah disediain air situ. Situ ada kerannya itu, walaupun padang pasir. Pemerintah sono udah bikinin. Walaupun padang pasir, ada tempat mandi, WC, ada keran di luar untuk berwudu. Ya. Berbeda zaman dulu kali, zaman orang tua kita susah. Ini udah tinggal buka keran aja, udah kayak di rumah kita aja. Begitu, udah enak itu. Kalau air sih kayaknya banyak itu. Ya. Jadi disuruh dalam keadaan berwudu, sunatnya. Dalam keadaan suci. Anggap batal, malas wudu, ya udah nggak apa-apa. Ya, cuman afdolnya dalam keadaan suci terus, begitu. Ya, ketika wukuf. Terus apa lagi itu? Wa yusannu fil wukufi ayyakuna ala taharatin wa iktsari dzikri, dan disunatkan juga, tadi kan disunatkan suci ketika wukuf. Disunatkan lagi wa iktsaru dzikri, dan memperbanyak dari zikir. Ya. Jadi wa iktsari dzikri, dan memperbanyak zikir. Jadi berzikir di sono. Wa tahlil, banyak membaca tahlil, itu la ilaha illallah. Wa doa, disuruh banyak doa. Wa talbiyah, banyak membaca labbaik Allahumma labbaik. Wa qiraatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Wa iktsari tadarru', dan banyak merendah diri, ya. Merendah diri kepada Allah, berdoa maksudnya. Wadzillah, merendah. Wal ilhah fid du'a, disuruh berdoa dengan mendesak. Ilhah, mendesak. Disuruh mendesak berdoanya. Ya, kita ulangin lagi. Mungkin 3 kali. Ya, kayak orang tukang minta-minta begitu. Kalau belum dikasih dia belum pindah. Bagi dong. Kita kesono, diikutin juga, bagi dong. Itu namanya mendesak itu. Mendesak. Nah, Allah itu keren, disuruh mendesak malah. Justru ame Allah disuruh. Kalau mau orang jangan. Iya, minta-minta aja haram, kecuali diterpaksa. Buat makan nggak ada. Yang mau dijual di rumah, buat makan nggak ada. Daripada ya nyolong kasarnya, mendingan minta-minta, itu baru boleh minta-minta. Iya. Ini kadang-kadang zaman sekarang kan dia belum cukup syarat minta-minta, diminta-minta. Udah minta-minta, maksa lagi, alias mendesak, ilhah begitu. Ya. Nah lagi di Arafah disuruh berdoa. Kalau perlu mendesak kepada Allah, minta lagi. 3 kali sebutin kalau perlu. Wal ilhah fid du'a. Ya, fayastaqbilul baital haram. Maka dia disunatkan menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Haram tuh, ya, menghadap kiblat. Wayabsutu kaffai, kemudian melebarkan tangannya, jangan ngepel, masih berdoa ngepel begitu. Ini mau tinju kali,
Berdoa kan begini, terbuka, ya, biar ngumpul di tangan. Maka yang bagus tuh berdoa di sini nih, dua tangan diadu, jangan begini. Kalau begini los saudara-saudara, ya, begini itu, kumpulin. Ntar habis berdoa siramin dah muka kita dah, ya. Kalau perlu usap semuanya. Begitu tuh bagusnya. Tapi itu kan sunat para hadirin. Ya, anggap nggak pakai angkat tangan di berdoa ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Cuman afdolnya itu tangannya diangkat seukuran ini pundak begitu. Ya. Emang katanya pernah Nabi hampir angkat ketek-kelatan begitu kasarnya kan. Itu ketika ada hal yang penting banget itu. Ya, ada hal yang penting banget begitu. Kalau yang biasa-biasa berdoa ya begini. Seukuran pundak begitu. Ya kalau ke bawah banget ya jelek. Ya, sedang aja begini. Nggak capek kalau begini. Ya, diadu nih tangan. Ya, diadu tangan. Ya begini nggak apa-apa juga dah. Paling los doang paling. Nggak ngumpul ya. Nggak ngumpul. Baik saudara-saudara. Jadi disuruh berdoa wayabsutu kaffai dengan melebarkan telapak tangannya ini. Wayakulu. Ini contoh-contoh doa ini. Ini doa di hari Arafah sunat. Ya, sunat ini nggak wajib. Ya udah capek tidur di situ nggak apa-apa. Ya, ada yang kecapean udah tidur aja udah. Jadi yang penting kan jedok orangnya di situ udah sah. Ada yang zikir panjang kuat zikirnya dia. Dari lohor hampir asar nggak berhenti zikir. Tuh, kita udah ngap-ngap udah. Ya, mungkin baca ini. Ada yang disunatkan baca kul huwallah 1000 kali. Ya terserahlah baca Quran mau baca apa kayak. Yang penting diisi hari Arafah kayak tadi tuh dengan suci, dengan zikir, tahlil, doa, talbiyah, baca Quran begitu. Memohon kalau perlu mendesak dalam permohonannya. Dan menghadap kiblat dah sambil tangannya dilebarin. Wayakulu, ini contoh-contohnya ini. Contoh mengisi hari Arafah. Ya, contoh mengisi hari Arafah ya. Wayakulu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian ya, summa yulabbi thalathan. Kemudian membaca talbiyah 3 kali. Ya, labbaik Allahumma labbaik sampai selesai. Wayakulu kemudian baca lagi Allahu Akbar walillahil ham 3 kali. Sumayakulu Allahumma nqulni min dhillil ma'siyati ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkanlah saya dari kemaksiatan yang hina menuju ketaatan yang mulia. Jadi dalam agama tuh maksiat hina begitu. Taat itu mulia. Nah, mohon kepada Allah supaya Allah pindahin kita yang tadinya maksiat itu yang membawa kehinaan, ya dipindahin kita kepada ketaatan itu yang menunjukkan kemuliaan. Ya. Itu yang disebut Allahumma nqulni min dhillil ma'siyati ila izzit ta'ah waqfini bihalalika an haramik, dan cukupkanlah saya dengan yang halal dari engkau ya, dan menjauh dari yang haram. Maksudnya saudara-saudara kita ya minta kepada Allah cukuplah dengan yang halal, yang haram kesonoan, yang haram jauhin begitu ya Allah. Jadi doanya waqfini bihalalika an haramik, cukupkanlah kami dengan yang halal dan jauhkanlah kami dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah saya dari karunia engkau ya, bukan dari karunia selain engkau. Jadi mintanya pemberian dari Allah ya, bukan pemberian dari manusia begitu. Maksudnya ini untuk menggantungnya kita kepada Allah begitu, bukan gantung kepada manusia ya. Jadi minta sama Allah kemudian geremet begitu ya, jangan kita minta kepada manusia gantung kepada manusia jadi pasilan ya. Kenal pasilan ya? Iya begitu, itu jelek itu. Mintanya kepada Allah kemudian kita yang geremet ya, itu wa aghnini bi fadlika amman siwa, dan cukupkanlah saya dengan karunia engkau ya, dan jauhkan dari selain engkau.
wa nawwir qalbi wa qabri, dan berilah cahaya di hatiku dan kuburanku. Wahdini wa a'idni minasyarri kullih, dan tunjukilah saya, wahdini wa a'idni, dan jauhkanlah saya minasyarri kullih, dari seluruh kejahatan. Wajma' liyal khaira kullah, dan kumpulkanlah kepada saya semua kebaikan. Jadi semua kebaikan biar ngumpul sampai saya, begitu. Allahumma inni as'alukal huda. Ini contoh doa para hadirin. Inti boleh baca doa apa aja. Ya, dalam wukuf, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, sungguhnya saya mohon kepada Engkau petunjuk. Wattuqa, mohon kepada Engkau ketakwaan. Wal afaf, mohon kepada Engkau dijauhkan dari yang haram. Wal ghina, mohon kepada Engkau kecukupan. Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, juga di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah sesungguhnya saya berbuat zalim kepada diri saya. Artinya saya menzalimi diri saya. Itu menzalimi, kan bisa menzalimi Allah, bisa menzalimi manusia, bisa menzalimi diri sendiri. Menzalimi Allah, menyekutukan Allah. Ya. Inna syirka la dzulmun azim. Itu menzalimi Allah artinya Allah disekutuin. Kayak zaman dulu ya, dia percaya sama Tuhan tapi percaya juga sama patung. Zaman sekarang nggak tahu tuh udah percaya sama apa lagi yang lain. Ya, itu namanya menzalimi Allah. Itu parah udah. Itu sama aja dengan kafir alias musyrik itu. Nah yang kedua, zalimin orang lain. Ya, kita aniaya dia, mungkin kita pukul, kita lukai, atau kita ambil hartanya, atau kita jelek-jelekin nama baiknya, atau kita bunuh kali. Wah itu udah parah semua itu. Itu namanya menzalimi manusia. Ya. Nah itu menzalimi diri sendiri berkenaan dengan perintah Allah kita nggak kerjain. Allah suruh sholat, kita nggak sholat. Ya udah, namanya kita nyakitin diri sendiri. Kok bisa nyakitin? Kan gue nggak sholat, enak. Tapi kan gara-gara nggak sholat, ntar lu dihukum sama Allah. Berarti sama aja lu menghukum diri lu sendiri dengan sebab lu ogah sholat, kan begitu. Ya, jadi itu namanya menzalimi diri sendiri. Ya, jadi Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah sungguhnya saya telah menzalimi diri saya, zulman katsiran kabiran, dengan kezaliman yang banyak dan yang besar. Wa innahu la yaghfiruz dzunub, dan bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah saya, maghfiratan min indik, ampunan dari sisi Engkau. Warhamni, dan juga berilah saya rahmat, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini contoh doa orang lagi wukuf. Allahumma gfirli maghfiratan tasluhu biha sya'ni fid darain, ya Allah ampunilah saya, Allahumma gfirli maghfiratan, dengan ampunan, tasluhu biha, ampunan tersebut membuat saya istilahnya baik, sya'ni keadaanku, fid darain di dua tempat, dunia dan akhirat. Jadi minta diampunin oleh Allah, dengan ampunan tersebut keadaan kita jadi baik, ya, baik di dunia dan baik di akhirat. Ya. Warhamni rahmatan wasi'ah, bila saya rahmat yang luas, as'adu biha fid darain, saya berbahagia di dua tempat tersebut. Jadi minta diberikan rahmat, kemudian dengan rahmat yang luas tersebut dia bahagia di dunia dan akhirat. Ya, mintanya memang dua-duanya begitu. Wa tub alayya taubatan nasuha, terimalah taubat saya. Ya, terimalah taubat saya, taubat yang nasuh. Ya, taubat yang benar lah begitu, yang memenuhi syarat dan rukunnya itu. Wa tub alayya taubatan nasuha. Ya, terimalah taubat saya yang nasuh ini. Taubatan nasuha itu yang diterangkan oleh Imam Nawawi. Kalau dosanya kepada Allah, pertama dia menyesal, kedua niat nggak balik lagi, ya, kemudian ketiga berhenti, ya, dosa kepada Allah, berhenti dari kemaksiatan, habis berhenti nyesel kenapa sih, kenapa nih, kan begitu, nyesel. Yang ketiga niat nggak balik
Kalau untuk adik ya udah, itu namanya taubatan nasuha. Kalau sudah memenuhi 3 syarat ya udah lumayan. La ankuthuha abada, saya tidak akan rusak itu taubat selama-lamanya. Saya tidak akan rusak lagi itu taubat, maksudnya tidak langgar lagi itu taubat, akan dia terus ya istiqomah begitu. Wa alzimni sabilal istiqomah, dan tetapkanlah saya jalan istiqomah. La azigu anha abadan, yang saya tidak bengkok darinya selama-lamanya. Jadi mintanya istiqomah terus, lurus terus, nggak bengkok-bengkok begitu ya. Begitu. Kemudian tadi itu doa ya. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut. Warawa Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, telah meriwayatkan Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, qala khairud du'a yaumi Arafah, sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah, di hari mustajab begitu, hari yang hebat begitu ya. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Di sini enggak ada yuhyi wa yumit, langsung aja wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahin enggak apa-apa, karena ada riwayat begitu ya. Jadi sebaik-baik yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dan diucapkan oleh para nabi-nabi zaman dulu, yaitu tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir internasional ya, zikir seluruh nabi-nabi. Maka dikatakan fayusannul iktsar min dzalik, maka disunatkan perbanyak ya, disunatkan perbanyak itu. Nah, itu mungkin yang gampang ya, yang gampang kita hafal ya kita baca seperti tadi itu ya, itu kan sering kita baca itu habis sembahyang ya. Nah, itu perbanyak katanya. Nah, seapa ya, perbanyak udah sekuat kita. Maka dibilang nih fayusannul iktsaru min dzalik, disunatkan perbanyak dari hal itu. Hatta qala ba'duhum, sampai-sampai berkata sebagian ulama, inistata'a ayyatiya biha mi'ata alfi marrah ya, kalau dia mampu dia mendatangkan zikir tersebut 100.000 kali. 100.000 bukan main tuh, kalau dia mampu. Tapi kan ya, ini nggak wajib, ini hal yang sunat ya, kerjakanlah sebisa-bisanya, yang penting gambarannya banyak begitu dah ya. Jadi dikatakan di sini hatta qala ba'duhum, sehingga berkata sebagian ulama inistata'a, kalau dia mampu ayatiya biha, ia mendatangkan dengan zikir tadi, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mi'ata alfi marrah, yaitu 100.000 kali. Falyaf'al, kerjakan kalau dia mampu katanya. Nah, selesai itulah ya, zikir-zikir. Di sini cuman nggak dibilang nih. Banyak kan ulama lagi mengatakan disuruh baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya. Di situ tuh, di waktu di Arafah. Kalau kuat ya. Kalau nggak kuat sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya. Ya. Paling tadi juga melonjor, ngantuk, bobo dah. Ya. Capek lohor kan gampang ngantuk kalau lohor. Panas lagi. Udah. Kalau yang istilahnya haji plus mungkin pakai AC dia. Tapi kalau haji reguler, haji biasa, dia nggak pakai AC. Paling tinggi kipas angin. Ya. Begitu. Itu lagi wukuf di Arafah. Nah sekarang selesai itulah. Ya, contoh doa, contoh zikir. Ya. Jadi yang wajibnya tuh orangnya jedok di situ. Itu yang wajib di Arafah. Orangnya ada di tanah Arafah, titik, itu wajibnya. Itu rukunnya. Masalah tadi itu tambahan. Ya, nggak pokok itu. Maka kita pun neranginnya begitu kepada orang awam. Jangan dia merasa berat. Ya, jangan dia merasa berat lagi, kebingungan ntar. Ya nggak apa-apa. Yang penting orangnya ada di situ. Yang lu bisa hafal, yang lu bisa baca. Ya, udah capek tidur ya tidur. Gampangin urusan. Memang segitulah dia mampu. Selanjutnya
Wa man fatahul wukuf bi Arafah. Siapa-siapa yang luput wukuf di Arafah, ini masalah. Kalau luput ya, wukufnya ini nggak dikerjain, yang pernah saya katakan bisa jadi karena didatangnya belakangan, dimuter-muter, akhirnya linglung. Ya, datang udah subuh baru datang, udah habis waktunya. Tadi kan saya bilang waktu Arafah dari lohor sampai subuh, didatang jam 6 pagi. Ya udah. Ya, jadi nggak haji dia. Tapi ntar ada semacam ya, dikenakan juga bikin umroh. Maksudnya dikenakan untuk melaksanakan. Jadi kalau dia kan tadi kan udah niat, anggap udah niat awaitul hajjah wa haramtu bihi lillahi ta'ala, berangkat ke Arafah. Ya, di linglung, muter-muter sono kemari, muter-muter. Dia udah pakaian ihram, udah ngerjain rukun pertama yaitu niat. Sampai di Arafah udah habis waktunya. Nah, dia udah niat, udah masuk istilahnya, udah kadongan masuk. Nah, itu untuk bubarannya nggak langsung, udah bubar aja begitu, nggak bisa. Untuk bubaran haji yang nggak sempurna ini, haji yang nggak sah ini, caranya dia langsung pergi ke Mekah. Jadi nggak perlu lagi ke Musdalifah, udah percuma. Nggak perlu lagi ke Mina, nggak perlu melontar, udah dianggap hilang. Karena biangnya enggak nih Arafah, maka ini seperti nginep di Musdalifah, seperti nginep di Mina, seperti melontar, itu hilang aja. Yang ada dia harus pergi ke Mekah. Ngapain? Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, cukur. Ya. Tapi nggak dikatakan haji, nggak dikatakan umroh. Semacam hukuman itu. Kenapa perlu teledor? Maka tuh orang Indonesia tanggal 8 udah jalan, udah nggak bakalan linglung. Tanggal 8 udah jalan, masih sepi, naik mobil, malam 9 nginep, ya, walaupun acaranya jam 9, lohor, tanggal 8 udah datang, kan keren tuh. Yang begini nggak linglung. Bisa jadi nih orang-orang yang mungkin dari sono, atau orang-orang yang datang belakangan, ya, kemudian dia nyewa mobil kali, sopirnya masih linglung juga, supir baru. Ya di sono kan di Arab Saudi banyak supir-supir yang bukan orang asli. Ada supir orang-orang Arab, ada supir orang kita, banyak sono. Ya, banyak supir orang kita yang jadi supir di sono. Itu boleh daftar di sono jadi supir. Jadi tenaga kerja gitu ya. Boleh di sono. Cuman ada yang bilang enakan Indonesia juga udah. Ya. Baik saudara-saudara ya. Ya, udah bisa tinggal dikit lagi nih, tanggung. Jadi wa man fatahul wukuf bi Arafah, barang siapa yang luput keliwatan wukuf di Arafah bi antolaa fajru yaumin nahr, dengan udah terbitnya subuh hari nahar. Ya, subuh hari nahar udah terbit begitu, udah habis. Walam yahdur, orangnya belum hadir, belum datang-datang, muter-muter dia linglung. Bijuz'in minha, dia belum hadir di bagian tanah Arafah. Di sini kah, di pojok sini kah, datang dari sini kah, dari situ kah, terserah. Yang penting ini anggap meja tanah Arafah. Sampai di sini aja sedikit jadi dah. Ini di sini kagak semua nih, cuma di luar semua tuh dia. Nggak ada di ini. Ini anggap meja tanah Arafah. Luar sono bukan tanah Arafah. Nah, yang wajib di sini nih, sekitar sini. Ya. Istilahnya sekecamatan tuh dah. Kecamatan Mampang, lu ada di Mampang, mau di Pelak kayak, mau di Bangka kayak, ya oke begitu. Tapi kalau di mana nih, di Majestic tuh bukan Kecamatan Mampang itu, iya lain lagi, udah nggak sah dah. Anggap baru sampai Majestic udah subuh, nggak sah dah. Ya. Kudunya lu di sini di Kecamatan Mampang sebelum subuh, begitu saudara-saudara ya. Jadi walam yahdur bijuz'in minha ba'da zawali yaumitasi. Dia belum juga hadir pada bagian dari tanah Arafah setelah setelah zawal yaumitasi, setelah tergelincir hari ke-9. Fi lahzatin minal lail. Ya, dia enggak datang sedikit pun dari malam, au naharin, atau sedikit pun dari siang, fatahul hajj, maka luputlah haji ya. Jadi dia nggak datang setelah tergelincir matahari, lohor nggak datang, asar nggak datang, maghrib nggak datang, isya nggak datang,
jam 9 nggak datang, jam 1 malam nggak datang, terus nggak datang, setelah subuh baru datang, out, nggak ada haji udah. Ya, salah dia itu, keteledoran dia. Ya. Nah, nanti ini dikatakan wa yajibu alaihil ityan bima baqiya min arkanihi wa huwa tawab al matbu bis sa'i, ini yang akan datang. Ya. Inilah saudara-saudara penjelasan tentang ibadah haji. Ya, walaupun istilahnya haji ini memang ya dikerjakan bukan di daerah kita, maka kadang-kadang agak susah itu pemahamannya. Ya mudah-mudahan ya para hadirin Allah berikan kesempatan untuk bisa ibadah haji. Ya mudah-mudahan aja. Ya.